Halo sobat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Wahono Channel. Kali ini saya akan memberikan sedikit informasi tentang pengumuman pendaftaran ujian IPS Topik UPT Umum program G2G Korea dengan sistem poin 2023 tahun 2023 ya ini. Ini yang pengumuman ini sudah keluar di kemarin 17 Juli 2023 dan sudah banyak yang menonton. Mungkin teman-teman ada beberapa teman-teman yang belum tahu, ini bisa segera mendaftarkan diri karena ini ada sudah pengumuman pembukaan pendaftaran IPS Topik CBT khusus, UPT khusus ya, IPS Topik UPT khusus. Nah, jadi buat teman-teman ini hanya khusus untuk teman-teman yang sudah bekerja di Korea dan pulang sukarela, tentunya kurang dari masa kontraknya. Jadi kalau 3 tahun kurang itu nggak bisa diikut UPT khusus yang dulu-dulu ya. Nah, kita akan bacakan untuk persyaratannya di tahun ini. Adakah perubahan di tahun ini? Kita bisa baca di websitenya BP2MI langsung, ataupun kita lihat dari pengumuman-pengumuman di IG-nya persiapan G2G Korea. Nah, di situ ada beberapa pengumuman yang harus teman-teman baca jika ingin mengikuti ujian UPT khusus program G2G 2023. Nah, jika teman-teman malas untuk membaca, ini kita bisa baca di poin yang ada huruf tebalnya warna hitam. Bagi pekerja migran Indonesia yang pernah bekerja di Korea yang secara sukarela kembali ke Indonesia sebelum atau sesudah masa kontrak kerja selesai dan ingin kembali lagi ke Korea, bisa. Nah, ini bekerja di Korea ya, dengan ketentuan sebagai berikut. Ada beberapa persyaratan yang teman-teman harus ketahui. Ini ada 9 persyaratan yang teman-teman harus ketahui. Jadi tidak perlu banyak bertanya. Di sini sudah lengkap untuk persyaratannya. Jika teman-teman memenuhi dengan persyaratan ini, bisa langsung mendaftarkan diri. Yang pertama, pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di Korea dan kembali ke Indonesia secara sukarela sebelum atau sesudah masa kontrak kerja mereka selesai. Jadi sebelum selesai ya, sebelum masa kontraknya selesai, pekerja migran Indonesia yang dapat melakukan pendaftaran sesuai dengan nama yang ada di lampiran. Jadi ini hanya yang ada di lampiran ini. Periode waktu kembali dari Korea setelah 1 Januari 2010. Jadi sejak 2010 itu bisa. Periode waktu kembali dari Korea setelah 1 Januari 2010. Jadi untuk teman-teman yang 2009 itu nggak bisa, pulang di 2009 nggak bisa. Pekerja migran Indonesia yang telah bekerja di Korea dan kembali ke Indonesia secara sukarela sebelum dan sesudah masa kontrak kerja mereka selesai dengan visa E9. Jadi ini visanya visa E9. Berusia minimal 18 tahun dan maksimal 39 tahun. Kelahiran antara 27 Juli 1983 sampai dengan 26 Juli 2005. Ini untuk angka kelahirannya sudah ditentukan. Yang bisa mendaftar hanya yang mempunyai kelahiran di tahun berikut. Tidak buta warna, dibuktikan dengan surat keterangan dokter. Nah, ini tidak buta warna ini seperti biasa memang sudah diwajibkan untuk tidak buta warna, baik itu parsial maupun buta warna total. Tidak sedang atau pernah menjalani hukuman tindak pidana berat akibat perbuatan kriminal atau lainnya. Ini di Indonesia ya, baik di Indonesia maupun di negara lain itu tidak mempunyai tindak kriminal. Tidak memiliki catatan pernah dideportasi dari Korea atau pemerintah Korea. Nah, ini dari pemerintah Korea. Jadi jika dideportasi dari Malaysia, Mas, jika sudah pernah ke Korea dan pergi ke Malaysia, itu jika dideportasi dari Malaysia kemungkinan besar masih bisa. Seperti itu contohnya. Jadi tidak pernah dideportasi oleh pemerintah Korea. Tidak sedang dicekal bepergian ke luar negeri oleh pemerintah Indonesia. Tidak dicekal ya, tidak boleh luar negeri. Jika ada dicekal di pasportnya ataupun visanya dicekal oleh tidak bisa pergi ke luar negeri, itu tidak bisa. Tidak sedang mengidap penyakit paru-paru, tuberkulosis atau TBC, hepatitis, sipilis, HIV ataupun AIDS dan penyakit menular lainnya. Tidak boleh ya untuk penyakit menular. Kemarin ada yang bertanya untuk sakit sipilis bisa nggak, Mas? Nggak bisa, harus disembuhkan terlebih dahulu.
tidak pernah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun. Nah, ini sudah saya katakan peraturannya tidak lebih dari 5 tahun, termasuk penggabungan dengan menggunakan visa E9 dan visa E10. Jika teman-teman bekerja memakai visa E9 3 tahun, selanjutnya memakai visa E10 3 tahun, itu otomatis sudah tidak bisa mengikuti program ujian UPT khusus ini. Ini ada informasi penting bagi yang pernah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun tetapi tetap mendaftar, maka yang bersangkutan akan ditolak untuk mengirimkan dokumen lamaran melalui sending public agency system oleh HRD Korea dan atau CCV ditolak oleh imigrasi Korea. Nah, ini catatan penting buat teman-teman yang sudah bekerja di Korea lebih dari 5 tahun. 5 tahun 1 bulan, 5 tahun 2 bulan itu tidak bisa. Seseorang dapat masuk dan daftar lamaran tersedia meskipun dia telah tinggal selama 5 tahun ataupun lebih di Korea. Dalam hal ini, orang yang tersebut tidak dapat mendaftarkan karena tidak sesuai dengan kualifikasi untuk ujian. Nah, ini syaratnya harus teman-teman ketahui terlebih dahulu sebelum teman-teman mendaftar ujian UPT khusus di tahun ini. Nah, ini ada beberapa catatan untuk lampirannya, sektor pekerjaannya, manufaktur dan juga perikanan. Bisa dilihat penambahan nilai di sini juga ada. Teman-teman harus lihat semuanya di pengumuman websitenya BP2MI. Semoga teman-teman bisa mengetahui untuk persyaratannya terlebih dahulu. Jadi jangan asal mendaftar teman-teman yang sudah 5 tahun ke atas di Korea, supaya tidak mendaftar, karena jika mendaftar percuma, akan buang sia-sia, akan buang-buang duit. Dan untuk jadwal pelaksanaannya ini akan saya bahas di video selanjutnya. Di video kali ini hanya persyaratan saja dan beberapa. Jika ini teman-teman ingin melihat sendiri, bisa lihat websitenya BP2MI. Oke, mungkin itu saja yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Salam, kegagalan adalah kunci dari keberhasilan. Annyeonghaseyo.